Halo Sobat Javanika, setelah tadi kita sempat ya padusan ya bungkum sebentar di Tempuran Bawah, sekarang kita mungkin bisa dibilang sudah sampai di sentral, salah satu sentral di tempat ini ya. Iya. Mungkin dulunya di sini itu adalah tempat semedinya Bung Karno. Iya, salah satunya Mas, yang beliau pernah ke sini ada presiden pertama, ada presiden kedua, kemudian para petinggi negara juga, pejabat juga, terus raja-raja Mas, jelas karena ini kita lihat ada Sri Makutaraja sama, terus ada Eyang Ismoyo Jati di sana, atau Mbah Semar diapit beberapa naga, ada naga bumi, ada naga gini, ada yang Antaboga juga. Kemudian ini kuncup Mas, kuncup cempaka, dan ini beliau dijaga, diapit oleh Abdi Kinasih yang ada di bawah. Ini ya Om. Iya. Tapi ya Om, ini objek-objek seperti ini tuh sudah ada sejak zaman Bung Karno atau setelah tempat ini pernah digunakan oleh Bung Karno kemudian baru dikasih monumen-monumen ikonik tertentu? Kalau ini setelah beberapa petinggi ada di sini Mas. Tetapi jauh sebelum itu memang ada. Tetapi ini kan yang diwujudkan dalam bentuk real, walaupun maaf ya benda ya Mas. Tetapi jauh sebelum tempat ini dijamah oleh para petinggi, beliau-beliau ini sudah mengupokoro atau sudah membawa ada di sini Mas. Tapi kenapa ya Om? Maksudnya di setiap tempat yang mungkin syarat dengan petinggi pernah datang di sana itu akan selalu ada ikonik dari yang Ismoyo atau Semar itu sendiri. Iya, karena beliau ada Samar ya, Samar juga nanti bisa dicek ya. Kemudian sebagai pitutur yang menuturi, yang mengarahkan. Ini yang disampaikan ke saya sebenarnya beliau juga mengemong beberapa generasi penerus bangsa Mas, termasuk disampaikan ke saya tapi tidak boleh terlalu detail, yaitu beliau menunjukkan Satrio Piningit sekarang gitu. Selayaknya beliau dulunya mengampu para Pandawa lah ya. Iya benar. Dan ini juga beliau menyampaikan Mas informasi bahwasanya kenalilah dan hormatilah, teruskanlah segala jati diri bangsamu, kebesaran sejarah bangsamu, karena bangsa yang besar itu dapat dihancurkan ketika generasi mudanya lupa akan budaya, sejarah, dan juga jati dirinya. Itu Mas. Jadi kembali lagi beliau menyampaikan wong Jawa jolali ilang Jawa nih. Nusantara Jaya harus kembali ke Nusantara Jaya. Gitu. Ini mungkin bisa dibilang positif ya Mas, cukup adem. Iya, ini karena tempat semedi ini sih Mas. Kalau di sana kan yang tempat pertama itu lah paling nggak hanya untuk melepas ageman. Kalau di tadi memang urutannya benar ya Mas Genta. Jadi waktu tadi kita kungkum di situ, baiknya langsung ke sini karena kondisi badan bersih sekarang. Jadi kita bisa menyerap energi air, energi udara, dan energi tanah sekarang. Kalau dari Mas Hendra sendiri sebelumnya pernah datang ke tempat-tempat kayak gini nggak Mas? Atau ini mungkin baru pertama kali yang mungkin syarat dengan objek-objek yang seperti ini? Aku baru pertama kali sih. Baru pertama kali. Iya. Jadinya juga kaget juga sih ngerasain kadang bisa ada wangi sendiri ya. Iya. Terus juga tadi pas di dalam air itu saya bingung kok kadang airnya hangat, kadang dingin gitu. Terus ini di sini saya ngerasa kayak seluruh badan saya kayak kesetrum gitu loh. Iya, ada yang naik dari bawah. Iya. Tapi pernah terbesit Mas, maksudnya orang-orang Jawa terutama di zaman dahulu itu kalau melakukan sesuatu, menginginkan sesuatu itu sampai segininya itu pernah terbesit nggak Mas sebenarnya? Enggak sih, enggak tahu. Lebih ke leluhur-leluhur kita sih Mas, jelas hingga mereka berani ini ya mengarungi lautan yang samudra yang sampai berbulan-bulan tuh ya, tirakatnya sebenarnya universal semua. Kalau ingin menggapai sesuatu yang tinggi, pasti kita harus tirakat yang lebih dalam. Karena kembali ke kasunyatan jiwa, gitu. Jadi seperti tadi kita waktu dibawakan, istilahnya ini ya Mas ya. Mungkin setiap orang, entah Mas Genta, Mas Hendro, atau saya, ada satu keinginan pasti dalam hati yang berbeda-beda. Oh iya. Pasti semuanya, entah itu apa ya, entah memarisi tiga itu tentang duniawi ataupun nanti tentang
yang di atas, surgawi yang di atas pasti ada, karena sejatinya saat kita ke sini itu sebenarnya menyatu dengan alam semesta dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena saat kita berdoa, saat kita bermunajat di sini, itu kita tidak meminta beliau yang ada di sini, tetapi Tuhan meminta Tuhan agar kita disamakan nanti atau diberikan berkah, diberikan keberuntungan, niatan baik seperti beliau yang pernah melakukan tetirah di sini. Gitu. Berkahnya dialap gitu, maksudnya ngalap berkah. Amin. Gitu. Nah, Om, ya ini kan kalau kita bisa lihat di tempat kita sekarang kan sebenarnya kan banyak objek-objek tertentu ya. Kalau dilihat dari kacamata metafisika sendiri, apakah masing-masing dari mereka itu berwujud? Iya, semua Mas. Semua. Termasuk dari awal kita ke sini sebenarnya yang menarik yang di sebelah sini, Mas. Ya, ini sih dua patung ini. Iya. Ini apa Mas? Jadi ini boleh dibilang ya Mas, salah satu abdi kinasi beliau-beliau leluhur tanah Jawa, dan ini adalah salah satu lelembut yang menjadi danyang dari tanah Jawa, Mas. Jadi yang mengupokoro, yang membawa reksa dari ujung Banten sampai ujung Banyuwangi. Beliau seperti ini, Mas. Jadi yang menguasai lah, Mas, yang memerintah. Sehingga lewat beliau ini nanti, Mas, kita akan dibantu mengurus visa. Nanti sewaktu ke Alas Purwo. Itu jadi akan bertemu seperti ini di mana-mana. Itu. Tapi ini sebenarnya apakah beliau-beliau ini juga punya nama? Iya, Mas. Atau paraban tertentu? Iya. Tapi kalau nama beliau yang sebenarnya tidak boleh disampaikan, tetapi ini memang salah satu manifestasi bentuk dari abdi kinasi dari para raja-raja Punggawa. Karena waktu Prabu Brawijaya V menanggalkan semua agamanya di sini, pengiringnya itu kan banyak, Mas. Termasuk waktu kita tadi kungkum yang sebelah sini itu sebenarnya ada namanya Tugu Mas. Tugu Mas itu tempat para abdi dalem, prajurit, dan juga punggawa ataupun pujangga keraton dari Majapahit waktu itu yang menetap di sini. Lantas selain yang terlihat, beliau juga membawa yang tidak terlihat, Mas. Salah satunya yang menjadi para abdi kinasi yang ada di bawah, yang beliau masih sampai hari ini masih mendampingi gitu. Sebenarnya kalau dilihat-lihat bentuknya juga cukup familiar juga. Kalau kita melihat dokumentasi foto-foto Jawa lama kan masih ada beberapa orang Jawa yang mungkin ya dari segi visualnya mungkin hampir mirip seperti ini. Ini seperti ini, Mas, Mbok Mban kalau kita lihat yang sebelahnya. Wanita ya? Iya, yang seperti Mbok Mban, kemudian itu seperti apa ya, Pak Ketik atau apa ya, yang kakung. Jadi abdi kinasi kakung dan abdi kinasi putri. Sebenarnya ada fakta gaib yang menarik, tapi kayaknya lebih baik dari disampaikan tentang dua patung. Karena sepuh itu, ya mungkin nanti bisa mendapatkan info sendiri ya. Tapi ini beliau memperkenalkan diri, Mas. Kiai Tunggul Mani, ini Kiai Tunggul Wati. Ini mengingatkan waktu kita ke Keraton Gunung Kawi sebenarnya. Oh, yang petilasan di keraton. Yang di atas ya. Kalau di sana kan yang Prabu Kameswara, kalau di sini kan yang Prabu Brawijaya V. Jadi ya ini, Mas, beliau memperkenal aku ki Bature gitu. Bature itu asistennya dari yang Brawijaya V, dan ini menjaga terus di sini dan sekarang mendampingi anak-anak cucu yang hari ini ke sini. Jadi oleh kabeh sing dorene itu disampaikan ojo lali jati dirimu gitu. Jati diri bangsamu, dari mana kalian berada, karena semua kita itu satu, Mas. Indonesia, Nusantara, nggak ada yang dibeda-bedakan, karena kita memang Bhinneka Tunggal Ika dari zaman dahulu, dan kejayaan Indonesia itu akan besar ketika semuanya bersatu dari berapapun kalangan gitu. Karena kita beda dari beda itu menjadi satu persatuan yang kuat sebenarnya. Merinding. Ini beliau, Mas. Dan aku ngerasa ini loh, ketika tadi kamu cerita tentang itu, beliau yang pria tuh nggak termasuk udah memperhatikan juga, kayak dia tuh kayak ngedengerin sambil ngantuk gitu. Apa nanti ya kalau kita sering ngomong apa mungkin Mas nanti perhatiin. Iya, Mas, ini yang Tunggul Manik sama yang Tunggul Wati. Tapi Om, kalau misal di tempat, ya pasti semua tempat itu kan ada penunggunya gitu. Tadi di Palenggahan Agung Srigati pun pasti ada, dan di sini juga mungkin pasti ada. Kalau di sini tuh di depan sini prajurit, Mas. Dan mereka biasanya membawa tombak, ini membawa panah, Mas. Jadi di sini memang ada patung ya seperti Raden Gatot Kaca itu, dan membawa panah, dan selainnya membawa tombak itu masih berpatroli
ada yang berkuda juga. Tetapi yang disampaikan ini memang ada 3 zaman, Mas Genta. Era kerajaan klasik, era Majapahit, kemudian era kerajaan Islam, dan juga era kolonial yang saya tangkap di sini. Jadi memang saya melihat juga beberapa orang Belanda, kemudian ada orang Tionghoa juga, Mas, itu melakukan petirah itu juga di sini, Mas. Sebelum mereka misal mau mendirikan contoh pabrik gula, atau mendirikan perusahaan apa waktu kolonial, itu semuanya mengalap berkahnya di sini. Jadi semuanya dipersilakan untuk ke sini, Mas. Siapa yang sudah ke tanah Jawa itu pasti disampaikan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Insya Allah bakal diberikan berkat dan keamanan. Tuh, Mas. Semuanya diterima lah gitu. Dan kalau tidak salah, tempat itu juga menjadi spot favoritnya Bung Karno untuk berapa ya? Iya, salah satunya, iya. Karena beliau waktu itu menghadapnya langsung selain ke sini mendapatkan seperti wisik dari raja dan mengarah ke sana, Mas, ke Lawu, ke Kanjeng Eyang Sunan Lawu. Jadi sebelumnya kita ke Kanjeng Eyang Sunan Merapi, besok kita ke Kanjeng Eyang Sunan Lawu. Satu rangkaian nanti. Kadang aku tuh sering bilang sama Bung Karno itu kayak dia tuh bisa mendapatkan spot-spot seperti itu. Apakah beliau juga punya guru spiritual sendiri? Ada, Mas. Pasti ada. Pasti. Ya? Baik yang terlihat yang tidak terlihat. Salah satunya kedekatan beliau dengan Gusti Kanjeng Ratu Kidul, salah satunya. Karena tadi kita lihat di sana kan, di Palinggan juga ada lukisan beliau di sana. Ini kan hijaunya hijau selatan, Mas. Ya. Naga ini ya. Ya. Naga ini lambang dari Gunung Lawu, Gunung Merapi, kemudian ada pantai selatan, Mas. Tuh. Dan ini juga ada danyang-danyangnya yang cantik, Mas. Dengan selendang hijau, serba hijau gitu. Ya, itu mungkin bisa dikaitkan bahwa ya, pemerintahan zaman dulu mungkin nggak jauh-jauh dengan hubungan dengan gaib juga ya. Iya. Bisa dibilang itu percaya nggak percaya. Karena kan gini, Mas, saat kita mendekatkan dengan alam, saat kita percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pasti juga kita akan dekat dengan alam gaib. Alam gaib itu sebenarnya bukan kita mengomongkan makhluk astral, tetapi sejatinya inti dari alam semesta. Yang tidak bisa dilihat dengan panca indera, dirasakan dengan panca indera, tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi dengan trinetra dan dengan batin. Itulah yang dimaksud dengan alas ketonggo sejatinya, Mas. Kosong adalah isi adalah kosong, nyata adalah maya, maya adalah nyata. Apakah itu temukan dalam dirimu sendiri. Nah, waktu tadi kita berendam itulah ketemunya seperti itu, Mas. Saat kamu menguasai ketonggo, Mas, maksudnya katon onggo tadi ya, spiritual dunia gaib, maka kamu bisa mengambil titik terang. Dari sejatinya kamu langkah, kamu itu akan kemana, jalan kamu akan kemana, gitu, tanpa terpengaruh dengan godaan hawa nafsu, gitu modelnya. Di ajaran apapun pasti ada seperti itu, Mas. Mungkin harapannya mungkin setelah video ini rilis, mungkin beberapa dari sobat-sobat Sapanika mungkin terpanggil untuk datang ke sini untuk mencoba sendiri gitu, pengalaman spiritual seperti apa, monggo silakan. Karena mungkin kalau saya pribadi bisa dibilang walaupun ini hanyalah perjalanan singkat tapi cukup menarik. Bukan begitu, Mas Indra? Saya sih mau datang lagi. Mas Purwo, Mas, harus. Ini sudah dibantu visanya loh sama beliau. Kenapa, Mas, kok mau datang lagi itu kenapa? Rasanya beda begitu. Gimana ya, ke manusia kan ada perasaan senang, ada perasaan sedih ya. Kalau ini rasanya apa nggak tahu, nggak bisa saya deskripsiin. Pokoknya pengen datang lagi, gitu aja. Mungkin kalau jalan-jalan sama Kisah Tanah Jawa itu bukan, kita tidak pernah bisa menjanjikan kalian melihat hantu, itu enggak. Kita tidak pernah bisa menjanjikan itu semua buat teman-teman semuanya. Tapi pasti akan ada sebuah apalah dalam hati kalian yang bikin itu yang berharga, Mas, yang ditemukan. Karena bukan semata kemudian kita melihat sosok astral itu boleh dibilang masih umum, Mas, tapi kasunyatan diri. Apa sih yang sejatinya ada di diri saya, ya saya yang menemukan, sehingga disebut dengan guru sejati. Itu yang mengarahkan itu ya diri kita, Mas. Itu bukan dari Kisah Tanah Jawa sendiri ya, pasti dari tempat-tempat ini nanti akan memberikan sesuatu untuk kalian, seperti itu sih teman-teman semuanya. Dan mungkin kalau kita lihat di tempat ini sudah ada yang Ismail Jati ya gitu kan, mungkin sudah menunjuk ke mana, Mas? Ke sana. Gitu, mungkin kita kan jadi next destinasi kita, kita sudah dalam rangkaian gitu. Jadi
Dan setelah perjalanan ini kita akan langsung ke alas series paling akhir kita. Sebelumnya nanti kita ke lereng Gunung Lawu dahulu. Jadi ya seperti ini perjalanan kita. Terima kasih juga buat Mas Rindra. Terima kasih. Sama-sama Mas. Mencicipi perjalanan singkat bersama kami tim Perjalanan Jawa kayak gitu. Semoga ada pembelajaran ya Mas ya tentunya. Berharga sekali tentunya. Ya, gitu. Oke wes, teman-teman semuanya, mungkin inilah akhir dari perjalanan kita di Alas Ketonggo Ngawi. Nextnya pasti kita akan bertemu lagi di Alas Purwo, di edisi Alas terakhir kita di seri Perjalanan Jawa ini. Dan ya harapannya kalian tidak pernah bosan dengan kita dan selalu menyaksikan video-video kita ya Om ya. Iya. Akhir kata kalau ada pesan. Ya, ini disebut sebagai alas ibu ya, seperti halnya kita terlahir kembali. Karena yang Isma Jati menyampaikan kenapa seorang anak bayi itu terlahir kepala dahulu Mas, selain medis ya. Sebenarnya itu kepala baru kaki itu dimaknai bahwasanya orang itu sebelum mengambil suatu tindakan itu dipikirkan dahulu. Semua bermula dari kepala, baru diambil langkah. Dari pikiran begitu. Ya. Jadi filosofi yang terlahir kembali. Jadi kita bisa berpikir cerdas, berpikir kritis, berpikir kreatif, tenang, mulai dari kepala keluar, baru nanti kaki mau mengambil langkah kemana. Oh iya benar. Berarti Baru tahu. ini beliau Mas barusan, terus ya disebut sebagai kita lahir ya, karena nanti kalau pas ke Alas Purwo adalah bapak Purwo itu awal Mas, berarti setelah dari ibu kita ke bapak, dapat pejangan apa oleh bapak di sana, oleh ini Ibu Srigati di sana, Bapak Purwo gitu. Mungkin kurang lebihnya demikian ya Mas ya. Akhir kata diucapkan banyak terima kasih untuk yang sudah komen positif, masukan, kritik dan saran, kemudian yang sudah share, termasuk yang join membership seperti Mas Mas Hendro sudah jauh-jauh dari Jakarta ini tadi. Terima kasih akan dukungannya ya Mas ya, dengan dukungan dan supportnya. Yang belum subscribe dipersilakan untuk subscribe biar nanti kita 3 juta kita mau kemana gitu, 3 juta subscriber. Ditunggu untuk akhir tahunnya, kita sudah siapkan, alhamdulillah sudah sampai sini. Terus akhir kata ya Mas ya, tetap protokol kesehatan, semoga COVID-19 ini segera reda dan kita bisa beraktivitas dan jalan-jalan kembali, bertemu semuanya, meet and greet, semoga semua diberikan kesehatan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman semuanya dan sampai jumpa di Alas. Kalian Mbah Sinten? Kula Mbah Suyitno. Nggih. Sebagai apa di sini Pak? Saya sebagai juru kunci ini, Pak Kuncen. Sudah berapa lama Pak? Kalau saya di sini sudah lama dari dulu, tapi kalau juru kunci saya sudah 3 tahunan. Jenengan bisa buat Mbah awal mulanya ini petilasan gitu. Petilasan. Oh gini ceritanya, ini dari sejarah Majapahit. Waktu Brawijaya yang terakhir, yang kelima, sudah lengser ke Prabon. Brawijaya itu kan mau bertapa di puncak Lawu. Nah, di dalam menuju ke Lawu itu perjalanannya lewat Alas Ketonggo. Nah, di Alas Ketonggo dia pertama istirahat di Ngumbul Jambi. Terus akhirnya mendapat perintah batin suruh bertapa di Alas Ketonggo. Dia bertapa di Palenggan Agung Srigati ini. Bisa dinamakan Srigati itu sering kuning. Ya, namanya Srigati orang dulu mungkin artinya juga bagus. Sri itu kan tinggal penggunaan bahasa saja. Kalau Sri itu kalau untuk tempat-tempat seperti raja apa itu kan Sri itu artinya kan baginda. Kalau untuk rezeki ya Sri rezeki memang itu. Gati kan ya yang wigati, yang berguna lah, yang baik begitu pokoknya.
kenapa dinamakan alas ketonggo jenengan ketonggo niku saking pundi namanya? Ya, kalau namanya dari dulu yang kasih nama kan leluhur kita ya. Cuma kalau pengertian ketonggo itu ada yang mengartikan ketonggo itu keteke nganggo begitu loh ya. Jadi ya keteke nganggo itu perasaan di dalam diri kita yang belum dikeluarkan loh, keteke nganggo begitu. Itu ada yang bilang katanya ketonggo itu apa tetangga gitu loh, tetangga itu ya ada. Ya tergantung orang yang mengartikan lah gitu. Bener mboten Pak mengenai alas ketonggo itu ibu dari hutan tanah Jawa, bener mboten? Iya, kalau menurut sejarah atau cerita memangnya begitu, katanya sini itu ibunya, kalau Purwo itu lakinya gitu ya. Jadi sini itu ada kaitannya dengan Purwo begitu. Kok boleh nek pengunjung tantriki niku biasanya ngopo ta ini? Ya kalau pengunjung di sini di tempat pertapaan sini ini biasanya ya berdoa pada yang kuasa, ya mendoakan leluhurnya lah. Ya soal tujuan itu ya masing-masing. Tapi intinya ya minta keselamatan. Kalau berdoa ya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti mboten anu nggih. Mboten golek sing bab gaib. Mboten. Tapi tantriki onten kan. Nggih, niku nek soal gaib itu kan tergantung apa orangnya masing-masing lah. Tapi pernah terjadi sesuatu gitu bab gaib ngoten niku tantriki. Oh, kalau dulu ya seperti itu ada lampu-lampu katanya di sini. Nah, kalau di sini ya seperti ini. Nah, kalau dilihat dari sana, wah lampu ketonggo keluar. Itu kan namanya kan sudah gaibnya pangeran ya. Kalau manusia lihatnya ya sebatas. Nyatanya di sini tidak ada lampu, tapi dilihat dari yang jauh katanya di sini keluar ada lampu-lampu gitu. Ini kompleks petilasan. Ya, semua mas di alas ketonggo itu tidak ada makam, semua petilasan. Jadi seperti ini kan ya petilasan pertapaan gitu. Di pokoknya ada seperti Tugu Mas itu ya ada petilasan itu yang istirahat di situ waktu Sang Prabu naik itu para pujangga keraton istirahatnya di sana. Di Korigapit itu Patih sama Wadyabolonya itu. Kali Tempuran itu juga. Nah, soal kali tempur itu kan buat mandi Sang Prabu waktu mau menjalankan bertapa itu siram Jamas buang Sukerto di kali tempur biar jadi suci. Setelah mandi di situ baru bertapa begitu. Ini kompleks petilasan. Iya, kompleks. Ya. Bisa disebut tempat bersejarah gitu kan. Ya, jadi ini sejarah perjalanan Prabu Brawijaya waktu ke Lawu. Itu topnya di Lawu. Nah, terus akhirnya dia dari sini setelah dapat perintah bertapa di sini, enggak tahu soal berapa hari, 1 bulan kan enggak tahu saya. Setelah dia mendapat perintah batin lagi untuk meneruskan perjalanan, terus dia Lukar Busono di sini. Dia meneruskan perjalanan ke Lawu lewat Candi Cetho. Ya. Kita kan mau buat video ini untuk pengetahuan. Oh iya. Mungkin Bapak ada yang mau disampaikan ke penonton nanti. Oh gitu ya. Untuk meluruskan apa ya? Oh ya. Meluruskan. Gini, kita sebagai generasi penerus jangan lupa kita mendoakan leluhur-leluhur kita, menguri-uri budaya kita. Kalau bukan kita siapa yang mau meluri? Nanti kalau diluri negara lain kita yang marah. Ya kan? Angga kalau di sini katanya buat gini begini untuk cari kesugihan, itu tidak benar.
Yang penting kita doakan leluhur-leluhur sing babat Nuswantara. Maju tidaknya negara itu kan dari budaya kita. Kalau tidak di uri-uri budaya kita mau maju bagaimana? Gitu. Cuma ya itulah namanya orang banyak. Mulai sudah ada yang sadar. Satu orang Indonesia apa orang apa kan ya. Kita sebagai bangsa yang merdeka, bangsa yang ramah, bangsa yang budi luhur. Makanya kita luruskan, kita uri-uri. Biar negara kita itu harum namanya. Wong bangsa Timur kan terkenal budi sifat luhur ya. Berarti nek wonten sing mengira alas ketonggo itu golek pesugihan, golek tuyul itu boleh. Ya, itu juga benar. Itu orang-orang yang kepentingannya sendiri aja lah. Nggih pun iki matur nuwun sampun disempatkan. Oh nggih. Kita terima kasih sudah dibantu. Nggih. Punya hajat lah itu. Nggih. Pun Nggih, matur suwun nggih. Terima kasih, Bang. Rahayu Mas.